Anak ini lebih ke karakternya ya Mas ya. Ya. Karakter, karena kata ulama itu kan adab itu Lebih tinggi dari ilmu. lebih tinggi dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu mungkin bisa kita ulang mencarinya. Iya. Tapi karakter itu tidak bisa ditumbuhkan Iya. kalau tidak kita mulai dari sekarang gitu, seperti itu ya. Oke. Gitu. Jadi Amazing. ya amazing. Pendidikan yang berkarakter mengutamakan adab. Ya, karena mohon maaf kita melihat berita-berita yang mohon maaf di TV nasional itu kan orang yang berilmu tapi mohon maaf tidak punya adab. Lebih baik punya adab tapi lebih baik punya adab ya Bu ya, walaupun tidak punya ilmu gitu. Kadang-kadang ya kalau tidak punya adab ya susah Mas. Iya, Adab jadi- kanan, adab Iya. kiri. Nah, Ya kan? betul. Kalau tidak punya adab, Nah. aduh susah. Jadi Telentang terus, Sak. Ibu Nur Faida tadi menyebutkan karakter. Nah, di pemikiran Ibu setiap anak itu harus berkarakter seperti apa Ibu? Mungkin karakternya bisa berbeda, tapi di pikiran Ibu karakter yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk anak didik Ibu? Terutama karakter di ini terhadap orang yang lebih tua, kita bisa lihat sekarang gitu kan, sudah punya krisis. Anak-anak sekarang itu terhadap yang lebih tua kan, Krisis etika gitu. iya, Oke. krisis etika seperti itu. Contohnya kalau kita dulu mau permisi ke WC misalnya ya, Iya. mau buang air kecil gitu, permisi ke guru tuh kita sampai nunduk gitu kan. Iya. Kalau sekarang enggak, Bu, izin Bu. Wais. Nah, seperti itu. Inginnya tuh kenapa tidak pakai adab yang seperti yang lama gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau ilmu kan bisa di-upgrade terus ya tiap Betul. tahunnya, mungkin berbeda. Tapi kalau adab tuh sampai kapanpun ya yang terbaik ya seperti itu gitu. Betul, oke. Memang untuk kemajuan anak murid itu tergantung gurunya. Kemajuan anak-anak di rumah tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya dan gurunya ini kurang memperhatikan anak-anaknya, ya sopan santun bakal hilang. Ya, betul sekali. Ya, dan satu lagi catatan nih Mas Yudi, mungkin lingkungan juga berpengaruh Ibu, menurut Sangat Ibu? berpengaruh. Lingkungan ya. Jadi pendidikan di sekolah itu formal, pendidikan di keluarga itu ya ayah ibunya. Nah, lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi ya Bu ya. Betul sekali. Nah, Ibu ini dari sekian banyak murid Ibu, apakah yang Ibu sebutkan tadi karakternya sudah berkurang untuk masalah attitude, etika dan adabnya Ibu? Sudah krisis menurut Ibu? Kalau menurut saya sudah sih, Sudah. sudah krisis karena dari cara mereka berbicara terhadap yang lebih tua, Iya. kakak kelas lah misalnya gitu Iya. kan, itu sudah sama aja kayak mereka dengan mereka itu, Iya, gitu. iya, iya. Gitu juga dengan apalagi dengan bu gurunya gitu kan. Ini kebanyakan anak murid itu kalau bukan dengan gurunya sendiri, itu mereka kadang nggak mau negur gitu. Iya. Oke. Dengan oke. guru lain gitu kan. Kalau gurunya sendiri ibu kayak gini, tapi kan dengan guru lain cuek aja gitu Cuek, kan bukan oke. guru aku kayak Iya, iya, gitu. Oke. Jadi sudah ada egoisme gitu Pak ya. Oke, jadi tidak ada lagi dia ibu guru mesti kita sapa juga gitu ya. Mungkin kalau nanti Ibu Nur Faidah ketemu saya juga akan saya sapa, Bu. Ya. Ya? Ibu guru. Kodain aku dong. Itu kalau kita siswanya. Kan itu umpamanya ini kan siswa-siswanya. Ya kalau siswanya juga nggak mungkin kayak gitulah. Ya nggak kayak gitu. Bu guru, godain Iya. aku dong. Iya. Masa godain aku? Siswa SMA ya. SD. Loh. Godain aku, Bu. katanya. Ya, cari lagunya Deni Caknan gitu. Ah. Teman kita itu kan ojo digawe sepaneng. Urip pisan ki ojo digawe sepaneng. Iya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa kita punya budaya adab yang adiluhung ya Bu ya, Betul. budaya ketimuran harus tetap diutamakan. Nah, ini tadi masalah adab dan etika Bu. Mungkin nanti tantangan tersendiri untuk bisa menciptakan suatu inovasi pembelajaran untuk kembali bisa mengarahkan kita back to apa itu Bu? Nature, back to ke kita lagi itu Bu ya. Iya. Back to local wisdom. Nah, mungkin bisa diartikan seperti itu Bu. Kita kembali ke adab budaya ketimuran. Iya, betul Mungkin ada sekali. inovasi yang Ibu bayangkan atau pikirkan? Kalau sekarang mungkin belum ya, lebih Iya. ke pembiasaan karena Iya. kalau di sekolah kan hanya 8 jam tuh siswa Iya, ya. betul. Tapi kalau di rumah mereka kan selebihnya di rumah. Jadi kebiasaan dan adab ini sebenarnya ya dari rumah tadi.
Gitu. Nah, saya juga punya anak nih Bu ya, anak didik. Mungkin anak didik dari guru lain selain Ibu. Jadi Ibu mungkin bisa menerka kegiatan murid Ibu. Ini khusus murid Ibu. Ini kan dunia internet kan sudah global Ibu. Bisa menyentuh di segala umur. Apakah Ibu juga menduga bahwasanya anak di rumah itu menonton media sosial lebih banyak waktunya daripada belajar? Sangat. Karena saya juga punya anak di rumah. Iya. Seperti itu kan. Fakta itu Bu ya? Fakta memang. Oke. Jadi lebih banyak waktunya mereka untuk pegang gadget tadi. Oke. Dan mungkin itu apakah itu menurut Ibu membuat anak gede sebelum waktunya Bu? Bisa jadi, Iya. jadi tergantung yang mereka tonton juga ya kan. Iya. Kembali lagi, yaitu tadi peran orang tua tadi. Peran orang tua. Oke. Jadi kalau di rumah itu kami membatasi mereka hanya main gadget di hari Sabtu dan Minggu. Iya, iya. Gitu, selebihnya nggak ada. Wah ini Seperti itu. harus diterapkan ini berarti. Nih lagi nih Bu. Ya. Tadi kan anak murid ada yang juara harapan 1 untuk bercerita. Ya, tunanetra. Ya, tunanetra. Kira-kira ada nggak Bu yang mungkin bernyanyi atau bermusik, ya, nggak mendapatkan juara 1 tapi sudah pernah tampil, nggak jadi masalah. Yang hobi di situ ada nggak kira-kira dari sekian ratus murid itu? Kalau untuk bermusik ada, kami kemarin melaksanakan kegiatan memperingati Hari Autis Sedunia, di Hari Disabilitas di tanggal 3 Desember kemarin. Cuma kami melaksanakannya di tanggal 18-an kalau nggak salah. Itu memang menampilkan bakat-bakat anak-anak berkebutuhan khusus ini. Khusus mereka tampilkan di acara tersebut. Jadi sudah Ada, banyak Bu ya? ada. ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya SRTV bisa memanggil anak-anak tersebut untuk kita tampilkan. Dan pemirsa yang di rumah juga nanti bisa menonton, melihatnya di SRTV Jambi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Wow. Kamu tahu tidak? Apa? Autis itu kan asik dengan dirinya sendiri. Kalau Autis saya ya? bukan enggak lagi autis kalau ketemu Ibu Nur Faidah. Karena aku sibuk memikirkan Ibu Nur Faidah. Aduh, Mbak Fitri. Iya. Aku nanti jadi autis sama Mbak Fitri nih. Aku jadi sibuk memikirkan nomor WA-nya. Autis, atis. Itu dingin maksudnya. Iya, atis. Oke, ini Ibu Nur Faidah ini tadi sudah mengungkapkan bahwa fakta-fakta dunia pendidikan sekarang mulai mohon maaf kita kita membacanya itu sudah tidak sangat jauh berbeda dengan tempo-tempo dulu. Sekarang dunia internet sudah segala umur bisa melihat dan mungkin dari silabus dari kedinasan seperti apa nih Bu untuk istilahnya membuat suatu silabus dengan sesuai dengan zamannya sekarang ini Bu. Mungkin Ibu bisa menerangkan Bu. Ya. Kalau untuk di akademisnya itu memang kita harus mengikuti kemajuan teknologi ya. Kita nggak bisa samakan dengan di tahun 2001 misalnya seperti itu. Jadi terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kurikulum Merdeka. Iya, ada namanya kurikulum Merdeka. Betul. Ini untuk sekarang kan kurikulum jadi merdeka. Gini, Bu. Merdeka. Jadi seperti apa Bu? Ini mungkin pemirsa, mungkin orang tua dari siswa-siswa yang bersekolah khususnya di sekolah dasar dan sekolah-sekolah jenjang ke atasnya, mungkin Ibu bisa menerangkan kurikulum Merdeka ini apa nih Bu? Ya. Ya. Kalau untuk saya sendiri itu di sekolah saya baru kelas 1 dan kelas 4 saja yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan untuk kelas selanjutnya itu sistemnya tahun depan baru kelas 3 dan kelas 2 dan kelas 5. Seperti itu. Jadi saya masih belajar juga, namun lebih kurang kurikulum Merdeka itu ya sama dengan yang namanya merdeka gitu ya. Jadi mereka memiliki kebebasan berekspresi untuk mengajar, yaitu tadi inovasi-inovasi yang baik untuk mereka gitu kan dimunculkan, lebih seperti itu. Ataupun kebebasan mereka mencari referensi pembelajaran, jadi nggak hanya dari buku gitu kan.
medianya tidak hanya yang sudah ditunjukkan di dalam silabus tadi, Iya. boleh dikembangkan oleh guru masing-masing seperti itu. Dan ini kurikulum Merdeka ini baru diterapkan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, atau sudah level nasional Bu dari kementerian ini Bu? Sudah level nasional. Nasional dari Iya. kementerian ini Iya. ya? Wah luar biasa. Bahwasanya Bapak Menteri kita Bapak Nadiem Karim ini kan orangnya kan juga sangat, mohon izin ya Bu ya, inovatif, betul ya Bu ya. Mungkin ini salah satu yang bisa dicontoh. Jadi menciptakan orang-orang yang kreatif, mungkin dari kurikulum Merdeka mungkin itu yang mau dimaksud Bu. Salah satunya mungkin. Bisa jadi. Iya. Menumbuhkan anak-anak yang kreatif, kemudian Iya. berkarakter juga itu tadi. Berkarakter. Iya. Oke. Jadi zamannya besok nih Bro. Oke. Zamannya besok itu negara ini butuh orang-orang yang berkreatif dan berkarakter. Wah. Agar kita bisa bersaing dengan dunia. Ya. Iya begitu. Betul ya Bu ya? Betul. Betul. Kedepannya harus butuh-butuh orang kreatif. Termasuk kita tim kreatif SRTV. Tetaplah berkreatif. Ya. Menunjukkan cinta budaya Indonesia. SRTV Jambi. Iya, seni budaya pariwisata Seni kok. budaya pariwisata. Pendidikan. Nah, pendidikan. UMKM. UMKM. Ada semua. Iya betul. Nah inilah yang perlu kita perlihatkan ke dunia luar. Kita punya segalanya kita punya. Alhamdulillah. Indonesia. Alhamdulillah. Ya. SRTV Jambi ini sudah banyak sekali mengangkat seni budaya pariwisata dari Jambinya, Jawanya. Ya. Alhamdulillah, Bu. Ya. Jadi salah satu channel YouTube yang mengangkat budaya pariwisata. Ya. Iya. Mungkin nanti melalui Ibu Nur Faidah bisa ini menyebarkan. Oh inilah aku tampil gitu Pak ya. Di bahasa Inggrisnya diworo-worokan gitu. Like, comment, Ya, share. iya. Ya. Aku mau nyebut itu enggak enak karena sudah sering. Oke, Ibu mungkin nanti bisa menyampaikan apa yang kami maksud dengan channel kami Ibu, biar kami tetap berkreatif, berkreasi untuk menonjolkan ini loh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita sebagai warga Kota Jambi kita harus menjunjung tempat tinggal kita tercinta Kota Jambi dan Provinsi Jambi pada umumnya. Dan ini Bu menyinggung tadi masalah kurikulum Merdeka yang sudah berlaku secara nasional. Nah, ini tadi ada satu bahasan khusus, mohon Pak Harto tadi apa nih Pak Harto? Tadi Merdeka kita sudah bahas nih. Yang terakhir tadi masalah Pendidikan inklusi. Nah, Ya. pendidikan inklusif. Inklusif. Inklusif itu apa nih Bu? Inklusif itu ke dalam, bukan beda dengan eksklusif ya. Iya. Inklusif. Inklusif. Iya. Lebih ke sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga. Oh, Jadi oke. dibaur. Tidak sama dengan sekolah luar biasa. Kalau sekolah luar biasa spesial dia. Ya betul. Khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, mereka dibaur dengan anak-anak yang normal. Oke. Seperti itu. Jadi sekolahan yang ini ada yang normal dan ada yang berkebutuhan khusus di Jambi ini menurut Ibu hanya SD 133 atau ada SD lain Bu? Kalau setahu saya ada 2 SD di Ada Kota 2 SD. Jambi ini, Iya. Oh, kalau gitu. nggak salah. Iya. Terus semakin ke sini pemerintah membuat ini bahwa sekolah-sekolah umum yang lainnya juga memang wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini. Khusus. Iya. Oke. Jadi semacam kalau kami boleh bahasanya pilot projectnya Bu ya. Iya. Sudah pilot project untuk 133 ini. Ada murid 131. 131 ya, mohon maaf. 131. Jadi pilot projectnya ini progresnya seperti apa? Secara kedinasan dilihat dari kedinasan seperti apa Bu? Pilot project untuk tadi Ibu sekolah inklusif di 131, SD 131 seperti apa Bu? Iya. Kalau di 131 itu memang bekerja sama dengan dinas provinsi tepatnya. Itu memang yang bagian pendidikan khusus ini. Jadi bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi tadi, mereka juga memberikan seperti arahan gitu. Iya. Contohnya misalnya membahas
untuk penerimaan anak-anak seperti ini kriterianya seperti apa, kemudian diberikan apa ya namanya tuh, seperti pelatihan bagi guru-guru juga gitu. Oh, oke. Karena akan mengajar murid yang berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau seandainya nih Bu, mohon izin kalau ada calon murid tidak seberuntung kita, tunanetra umpamanya masuk ke sekolah itu, apakah sudah bisa menulis, sudah punya dasar huruf braille itu Bu? Untuk masuk ke sekolah kami kemarin itu ada tesnya juga. Iya. Ada tes, ada kriteria tertentu, misalnya yang autisnya itu dari sedang ke ringan seperti itu. Kalau berat mereka masih butuh juga yang namanya guru pendamping. Kami nyebutnya shadow. Shadow okay. Ya, bayangan. Ya, kamu tahu shadow? Apa ke? Shadow. Shadow. Ki sido Nggo dandan ya Mas. Iya, shadow ya. Dunia pendidikan ini. Ya, silakan jadi Bu. perlu guru pendamping juga kalau memang masih berat seperti itu. Tapi kalau mereka udah di level ringan, kebutuhan khususnya mereka bisa dimandirikan sendiri gitu. Tidak disertai dengan guru pendamping tadi. Oke, seperti jadi itu. Memang sangat luar biasa beban yang dipikul seorang pengajar itu sekarang memang luar biasa Bu. Harus multi talent, multi sabar, dan harus multi ngiritnya Bu ya. Loh, serius loh. Belum tentu kamu bisa mengajari anak kamu loh Bro. Iya kan? Iya. Anakku juga belum tentu aku bisa mengajari, karena kita sebagai pejuang receh, pejuang rupiah yang harus meninggalkan rumah. Karena kan kita sudah apa istilahnya, kita tuh sudah ditipu istri kita. Kok ditipu? Hah? Kok ditipu? Malam diberi susu, siang suruh cari duit. Malam minum susu. Kita kan royal modern. Ya begitulah. Ya, oke Bu, ini just kidding, just for luck ya Bu ya. Nah, Ibu Nurfaidah ini sudah jenjangnya S2 ya Bu ya, dengan sumber daya manusia seperti Ibu yang sudah bersekolah strata 2. Nah, untuk teman-teman pengajar di sekolahan Ibu, apakah stratanya juga sudah sama Ibu? Sumber daya manusianya. Mungkin baru beberapa orang yang ambil S2, iya. Dan yang lainnya pun walaupun mereka bukan S2 tapi komitmen untuk edukasinya tinggi sekali. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi niat hati untuk mencerdaskan bangsa itu ada. Ya, nggak harus lulusan tinggi. Ya, betul. Meskipun lulusan tinggi, tapi kalau niatnya nggak sampai ke situ, ya percuma saja ditaruh di situ. Iya, betul. Karena orang sama dengan pengusaha UMKM tuh, nggak perlu lulusan tinggi. Ya. Lulusan SD pun bisa jadi pengusaha, asal punya kemampuan. Iya, betul. Ya, punya bakat. Iya, betul. Itulah tadi yang ditanamkan oleh metode pembelajaran yang kita bicarakan pada malam hari ini, bahwasanya sesuaikan dengan karakter siswa ya Bu ya. Siswa itu mau menjadi apa, bebaskan, asal itu positif ya Bu ya. Iya. Oke, berkarakter. Dan belakangnya beradab. bingung tadi itu. Iya. Kok asal positif kok lamun ya? Ya anak-anak mau dibiarkan saja katanya. Mau jadi apa? Silahkan. Belakangnya lama. Iya, asal positif. Iya. Aku belajar dari istriku. Iya. Kemarin asal positif langsung periksa. Kuncinya asal positif dulu. Iya. Nanti periksa, boleh juga ini kemajuannya, progresnya. Anak ini calonnya menjadi ini sekolah SD nih. Kalau jadi sekolah SD tahu apa tuh? Sekolah dagelan. Loh, tidak memungkiri loh. Siswa itu ada yang seneng seni, termasuk menjadi pelawak. Turunan bapaknya. Loh, kalau kita kan dulu namanya pelawak Bu. Kalau sekarang kan namanya keren Bro. Apa? Stand up comedy. Komedian. Ya, komedian. Oke. Bukan, kamu jadi dagelan ya. Aku stand up comedian Bro. Fee-nya banyak. Ya, cuman beda. Bedanya apa? Dagelan dengan stand up comedy itu beda. Kalau stand up comedy itu sendiri. Tapi kalau dagelan itu pasti ada lawannya, pasangannya. Itu sangat menantang. Dan itu boleh, siapapun boleh ya Bu ya,
untuk menjadi apa yang murid inginkan. Nah, ini sebagai closing statement Ibu. Ibu tadi menyinggung masalah pendidikan yang berkarakter dan beradab. Nah, menurut Ibu ini yang sekarang menjadi dunia pendidikan di Kota Jambi. Tadi Ibu sudah bilang sudah krisis. Nah, kedepannya Ibu seperti apa pendidikan dunia yang mengutamakan karakter dan adab nih Bu? Ya, karakter ini mungkin tergantung dari pembiasaan tadi. Yep. Dan pembiasaan ini sumbernya dari rumah. Gitu, Ya, dari balik rumah. lagi ke rumah. Nah, Karena iya, di sekolah 8 jam itu belum guru lain masuk gitu kan. Bukan dari bapaknya Bu, dari rumah. Dari rumah Dari rumah rumah. itu kan tentu Ya. saja yang Bapak, pertama Ibu. adalah madrasah pertama Iya. mereka adalah ibunya. Oh, ibu, ya, Gitu. betul, ibu. Ibunya, kemudian ayahnya sebagai seorang yang wajib diteladani juga. Iya, oke, berarti kita harus Gitu. jadi teladan anak-anak kita Bro. Iya, betul. Makanya ojo bajingan Iya. gue ngomong. Iya betul. Oke Bu, terus tadi silakan Bu disambung lagi Bu. Iya. Ya, jadi mungkin kedepannya ya kita lebih, apalagi sebagai orang tua, Iya. lebih apa ya, harus lebih smart lagi. Yap. Smart itu dalam artian tidak harus tegas dan marah-marah. Misalnya anaknya suruh ini suruh itu, tidak seperti itu. Tapi kita harus jadi orang tua yang smart, yang friendly, Ya. yang bersahabat dengan anak-anak seperti itu. Jadi tidak ada gap lagi antara anak sama ayah seperti itu kan. Ya. Jadi nanti ke depannya kalau mereka punya gap, punya pemisah antara anak dengan ayah, itu akan jadi apa ya? Sesuatu hal kendala lagi di depannya. Gitu. Jadi kan ada ayah yang ingin sekali dihormati oleh anaknya. Iya. Tapi dia tidak menghargai anaknya sendiri, Oke. seperti itu. Ya, itu contoh kecil ya Bu ya. Jadi intinya bagaimana memperlakukan anak dengan pola pikirnya. Kita harus ikut begitu ya Bu ya. Iya, betul. Jangan memaksakan pola pikir kita kepada anak yang Anak, bersangkutan. iya. Wah, itu luar biasa. Dan mungkin ke depannya Ibu mungkin ada sesuatu yang mau disusun sebagai metode pembelajaran yang menonjolkan karakter dan adab Bu. Mungkin ada silabus khusus Ibu yang pikirkan untuk dunia pendidikan di Kota Jambi. Silakan Bu. Mungkin kalau ke karakter belum terpikirkan, tapi sekedar di pembiasaan di kelas, mungkin masing-masing guru sudah mempraktekkan hal tersebut ya. Contohnya kayak salam sapa di sekolah seperti itu. Tapi saya lebih ke apa ya? Mungkin inovasi dalam pembelajaran aja, seperti Inovasi. itu. Oke. Jadi kuncinya harus selalu berinovasi ya Bu ya. Betul. Dalam berproses harus selalu berinovasi, mengutamakan tadi karakter dan adab Bu ya. Iya. Mengutamakan karakter dan adab. Inovasinya bisa dari mana saja. Oke Ibu, saya sudah dikode-kode